Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat kepada kita di dalam melakukan segala pekerjaan kita dengan baik. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Di awal pekan ini, di hari yang baru ini, kami percaya Tuhan akan menyertai kami di dalam kami memulainya. Sebelum kami memulai segala aktivitas, Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami dan memperbekali kami dengan segala sesuatu yang kami perlukan, sehingga kami dapat menjalani hidup kami hari ini dengan baik dan kami pun melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Dan kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Mampukanlah kami mengerti akan firman-Mu, dan biarlah kami dimampukan juga untuk menjadi pelaku firman yang baik. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Senin 26 Agustus 2024 tertulis dalam kitab Yakobus 5 ayat 7. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Atong pabenget hamu marohamuna ale akadongan saat ro diharoroni Tuhani. Ai parhau maipe di pai maima do parbue na arga nasian tanoi. Jala di habengeton do paima di jalo udan manugot nang bodari. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saya rasa kita semua pasti bercita-cita ingin mendapatkan yang baik dan yang terbaik di dalam kehidupan ini, bukan? Tidak ada seorang pun di antara kita yang bercita-cita mengalami kesusahan, penderitaan dalam hidupnya. Dan sering sekali kita tidak siap untuk menerima kekalahan, untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Sehingga ketika semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita, sering sekali di antara kita menjadi marah, kecewa, menuduh orang lain lah yang menjadi penyebabnya. Seolah-olah hidup ini tidak berpihak kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apapun kita, bagaimanapun keadaan kita, selagi kita masih hidup di dunia, tentu hal-hal demikian pastilah terjadi dalam hidup kita. Persoalan demi persoalan, masalah demi masalah, itu akan datang silih berganti. Tetapi kita harus mengingat, kalau itu akan datang silih berganti, maka kebaikan-kebaikan pun akan datang menggantikannya. Amin. Kalau kita sekarang bersedih, besok kita akan bersuka cita. Kalau hari ini kita merugi, mungkin besok kita mendapat keuntungannya. Saudara-saudara, hidup kita ini memang seperti roda pedati. Terus berjalan, tetapi keadaannya berubah-ubah. Terkadang bagian satu di atas, bagian yang lain ada di bawah. Ketika bagian yang lain itu sudah di atas,
maka bagian yang satu tadi pun kembali ke bawah. Demikianlah silih berganti. Hari-hari kehidupan kita akan berwarna oleh berbagai-bagai peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Renungan kita pada hari ini mau mengingatkan kita agar kita tetap tahan, tetap kuat, dan terus percaya kalau apa yang kita alami hari ini itu bisa saja sebentar lagi akan berubah. Oleh sebab itu, jika kita di dalam penderitaan, jika kita di dalam kesesakan, berbagai-bagai pergumulan, janganlah kiranya kita lemah, jangan berputus asa, tetapi tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Karena penderitaan, pergumulan, kesusahan itu hanya sesaat. Semua akan berubah seiring perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita agar tetap sabar dan terus bertahan. Dalam renungan ini dikatakan seperti petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Artinya, ketika kita menabur, kita pasti akan menuai. Musim panen akan tiba. Dan kita akan melihat buah-buah baik dari taburan-taburan baik yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan hari Tuhan. Bersabarlah jika hari ini kita mengalami kesusahan. Bersabarlah dan teruslah bertahan jika kita harus menghadapi pergumulan demi pergumulan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia sedang mempersiapkan dan akan memberikan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sabar dalam pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Amin. Saudara, mari kita mengingat pesan firman Tuhan hari ini untuk tetap kuat, teguh di dalam iman kepada Tuhan. Dan yakinlah Tuhan ada di pihak kita. Jika kita benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan-Nya. Dia adalah Allah yang setia, Bapa yang baik, kekal selama-lamanya. Janjinya akan selalu digenapi. Dia tetap menjaga kita. Dia akan menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan-Nya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah teguh dan percaya di dalam Tuhan. Jangan biarkan dirimu diombang-ambingkan oleh arus pencobaan. Tetapi di dalam arus pencobaan itu, kita harus tetap kuat bertahan, berpegang hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk tetap percaya dan terus bertahan di dalam iman kepada-Mu. Sekalipun hidup kami tidak mudah, sekalipun tantangan datang silih berganti, kami percaya di dalam segala pergumulan kami, Tuhan ada dan akan menolong kami. Berkati kami dalam segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Mampukan kami melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan, sehingga setiap pekerjaan baik kami akan berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang lemah. Berikan penghiburan bagi mereka yang berduka cita. Secara khusus bagi mereka yang sakit, Engkaulah yang memulihkan. Engkau yang memberi kekuatan dan kesembuhan. Biarlah mereka semakin dikuatkan, mereka semakin dimampukan menjalani hari-hari hidupnya dengan iman kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami puji dan sembah Engkau dari kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.